Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Ayo, gimana nih kabar Sobat Belajar sekalian selama pandemi ini? Pasti ada yang bosen, ada yang ya udahlah Kak, jalanin aja nanti juga berlalu. Ada juga yang mungkin masih pergi keluar karena ada kebutuhan. Jadi karena semuanya masing-masing punya kegiatan, berarti masing-masing juga harus menjaga kesehatan. Nah, gimana nih caranya menjaga kesehatan? Tentunya banyak sekali cara ya, tapi yang paling penting adalah dari kesehatan mental kita dulu nih. Jadi ketika kita senang, ketika kita bisa mengatur mood kita, ketika kita menjauhi hal-hal yang membuat kita sedih, itu juga sebenarnya membuat tubuh kita jadi lebih bugar loh Sobat Belajar. Karena biasanya kalau kita galau nih, kalau kita lagi nggak mood gitu kan, pasti rasanya badan tuh sakit. Nggak enak deh, nggak enak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya kita lagi seneng, pasti kita punya banyak energi, kita punya banyak semangat, ya kan? Makanya tubuh kita juga mendukung hal tersebut nih. Karena pada dasarnya kita sedang senang. Nah, awal mulanya jadi dari itu ya. Kalau mau mengawali suatu kegiatan, mau mengawali apapun aktivitasnya, Sobat Belajar wajib banget untuk semangat. Apalagi kali ini kita mau bahas tentang hewan yang kalau Kavia bisa bilang kecil-kecil tapi berbahaya. Nah, kecil berbahaya. Kira-kira apa ya? Sobat Belajar udah tahu belum? Kali ini Kavia mau bahas tentang apa? Pastinya bahas sesuatu yang menarik dong, karena nggak mungkin kalau kita nggak bahas sesuatu yang menarik. Oke, kali ini bersama Kavia kita mau bahas tentang The Scorpion King alias Raja Scorpio atau Raja Kalajengking. Loh Kak, itu bukannya cuma nama film aja? No, ada The Real Scorpion King alias salah satu scorpion atau salah satu kalajengking paling berbahaya di dunia, yaitu adalah Red Scorpion King atau nama latinnya adalah Hottentotta tamulus. Oke, namanya saja sudah Red Indian Scorpion. Jadi persebarannya atau tempat tinggalnya itu ada di India yang pasti, ada di Sri Lanka, ada di Nepal gitu. Nah, kemudian apa nih yang membuat Red Indian Scorpion ini menjadi salah satu kalajengking paling berbahaya, yaitu adalah venomnya atau bisanya. Oke. Nah, bisa yang dihasilkan oleh kalajengking ini dia mengandung garam, mengandung molekul-molekul kecil, kemudian mengandung peptid dan juga mengandung protein. Nah, kemudian dari semuanya itu menghasilkan bisa atau venom yang neurotoksin. Oke, kalau kita berbicara tentang neurotoksin berarti itu adalah bisa yang menyerang saraf. Yang artinya ketika bisa menyerang saraf itu berarti reaksinya akan sangat cepat. Oke, nah secepat apa Kavia? Jika tidak ditreatment dengan baik atau jika tidak ditangani dengan baik, maka pasien yang terkena bisa dari Red Indian Scorpion ini bisa mati dalam waktu kurang dari 72 jam atau 72 hours. Oke, jadi hati-hati ya Sobat Belajar, memang ada beberapa kalajengking yang neurotoksin, tapi ada juga yang tidak, yang hanya menyebabkan nyeri-nyeri pada badan saja. Tapi kebetulan yang kita bahas hari ini karena salah satu yang beracun, makanya dia menyerang neurotoksin gitu. Kenapa nih kok bisa kalau nggak ada penanganan itu dia bisa mati dalam waktu kurang dari 72 jam? Bagaimana sih venom ini menyerang neurotoksinnya? Gitu. Jadi bisa pada Red Indian Scorpions ini dia seperti memblok kanal natrium pada jantung.
yang mengakibatkan adanya fluktuasi pada tekanan jantung. Ketika ada fluktuasi pada tekanan jantung dengan irama yang sangat amat tidak beraturan dengan waktu yang sangat cepat, maka bisa menyebabkan kolaps pada jantung. Berarti kalau misalnya sudah tingkatan kolaps pada jantung, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Jantungnya pasti akan berhenti berdetak. Seperti itu. Jadi dia menyerangnya langsung ke jantung. Makanya bisa mati dalam kurun waktu kurang dari 72 jam. Seperti itu sobat belajar. Nah, kasus tertinggi dari Hotentotatamulus ini atau Red Indian Scorpions ini ada di negara Sri Lanka. Jadi kalajengking merah ini banyak sekali ditemukan di sekitar rumah warga sobat belajar. Makanya banyak sekali warga yang tiba-tiba mati mendadak karena ternyata kalajengking ini masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar. Kok bisa satu rumah nggak tahu kalau misalnya ada kalajengking yang masuk ke dalam rumah? Kenapa? Karena kalajengking merah ini dia hidup di malam hari atau aktif di malam hari yang kita sebut sebagai hewan nokturnal. Maka ya banyak yang lengah ketika kalajengking merah ini masuk ke dalam rumah. Karena dia beraktivitas pada malam hari ketika semua orang sedang beristirahat. Seperti itu. Nah, banyak kasusnya itu di Sri Lanka gitu. Oke, sobat belajar, jadi hati-hati ya, memang persebarannya belum sampai ke Indonesia, tapi tidak ada yang tahu bahwa ada mungkin akan ada pengembang biakan dari kalajengking merah ini dalam hal medis sehingga dikembang biakan di Indonesia, kemudian dipelihara di Indonesia. Kita juga nggak ada yang tahu kalau misalnya ternyata ada salah satu kalajengking yang keluar gitu kan, yang kabur terus bisa menghasilkan anakan, dia berkembang biak, ternyata dia cocok di iklim tropis Indonesia gitu kan, nggak pernah ada yang tahu kan gitu. Jadi sebenarnya walaupun persebarannya ada di luar negeri, nggak ada di Indonesia, nggak masuk ke dalam benua Asia Tenggara, tapi terkadang spesies-spesies hewan yang ada di luar negeri itu ditarik ke Indonesia atau ditarik ke negara-negara yang dibutuhkan untuk dilakukan suatu penelitian. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya untuk menemukan obat-obatan yang memang cara kerjanya itu langsung kepada sel saraf gitu. Nah kan salah satunya cara tercepat untuk masuk ke sel saraf ya lewat neurotoksin, bisa lewat racun dan banyak sekali. Nah, makanya sekarang sedang banyak sekali pengembangan dari bisa ataupun racun yang ada di ular, kalajengking dan hewan-hewan penghasil bisa dan juga racun lainnya untuk pengobatan medis seperti itu. Oke, sobat belajar, lalu tahu nggak sih fun fact berikutnya bahwa kalajengking ini ternyata satu kelompok loh sama udang, sama kepiting. Nah, lo gimana ceritanya? Kalajengking satu kelompok sama hewan-hewan yang biasanya kita makan sehari-hari, sedangkan kalajengking ini hewan yang biasanya kita hindari setiap hari. Penasaran kan? Makanya sobat belajar, stay tune terus di Live Oasis Ayo Belajar. Jangan kemana-mana ya, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar, kenapa tadi kepiting dan juga udang serta kalajengking itu bisa di dalam satu kelompok? Karena semuanya memiliki kaki yang berbuku-buku dan masuk ke dalam kelompok Arthropoda pada klasifikasi Animalia Invertebrata. Oke, kita lihat ya, Arthropoda itu sebenarnya dia klasifikasi dari invertebrata yang sudah hampir sempurna bagian-bagian tubuhnya. Makanya dia memiliki struktur tubuh yang lebih kompleks dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya, seperti mulai dari sini ada Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes dan juga kelompok cacing lainnya. Oke, kita lihat ya Arthropoda. Oke, nah bagaimana nih struktur dari Arthropoda? Kita mulai dari struktur yang paling lengkap dulu ya, yaitu pada udang. Nah,
Yang khas dari arthropoda tadi sudah Kavia bahas nih, bahwa dia memiliki kaki yang berbuku-buku gitu. Makanya dia disusun dari kata arthros dan juga podos. Arthropoda arthros dan juga podos. Arthros yang artinya buku-buku atau segmen-segmen, podos yang artinya kaki. Jadi kaki yang bersegmen-segmen atau berbuku-buku. Lihat deh, kakinya udang berbuku-buku kan? Nah, kakinya Scorpio juga kayak gitu. Kepiting juga seperti itu. Kalajengking pun seperti itu. Oke. Nah, bagaimana nih? Apa struktur yang membedakan arthropoda dari yang lainnya selain kaki? Pertama adalah sistem ekskresinya dulu. Jadi sistem ekskresi pada arthropoda itu dia sudah terdiri dari badan Malpighi. Gitu. Kalau misalnya Annelida, kemudian Platyhel itu kan masih flame cell, masih Metanephridia gitu kan. Kemudian Mollusca masih Protonephridia gitu. Nah, kemudian arthropoda itu sudah memiliki liver yang sudah ada cairan empedunya sehingga disebut sebagai kelenjar hijau. Gitu. Yang sebelah sini. Oke. Nah, kemudian dia sudah punya jantung. Walaupun sebenarnya jantungnya ini masih belum sempurna. Kenapa? Karena pembuluhnya masih hanya sebatas arteri saja. Dan juga peredaran darahnya itu masih melalui sinus juga. Gitu. Serta darah yang dihasilkan oleh arthropoda itu masih belum darah sempurna, tapi masih hemolimfa. Oke. Kemudian arthropoda sudah punya otak walaupun belum sempurna. Sebenarnya otak ini adalah kumpulan dari sel-sel saraf. Nah, sistem saraf dari arthropoda juga masih sama seperti invertebrata lainnya, yaitu adalah sistem tangga tali. Oke, kemudian untuk sistem pencernaannya untuk arthropoda dia sudah lengkap, mulai dari mulut hingga anus. Dia punya usus, dia punya lambung. Oke, seperti itu ya sobat belajar. Ciri-ciri umum dari arthropoda. Oke, kita lihat kemudian reproduksinya. Jadi kalau untuk arthropoda itu kembali lagi, jadi memang ada yang mengalami reproduksi aseksual dan juga yang seksual. Kalau misalnya Mollusca kan dia hanya seksual, ya kan? Tapi kalau misalnya di arthropoda ada yang aseksual, ada yang seksual. Siapa yang aseksual? Siapa yang seksual? Oke, kita lihat. Yang pertama kita bahas dulu dari yang aseksual. Pelakunya adalah lebah. Nah, kalau misalnya aseksual yang kita kenal, kalau misalnya di cacing ataupun di hewan-hewan porifera dan juga cnidaria itu biasanya dia melalui fragmentasi tubuh, ya kan? Tapi kalau misalnya aseksual pada arthropoda itu dia adalah pembelahan pada sel gamet. Nah, ketika sel gametnya tidak dibuahi, maka dia akan menjadi hasil anakan jantan. Tetapi ketika sel gametnya ini dibuahi, maka akan menjadi filial betina. Gitu, oke? Kita lihat. Nah, di sini kan jantannya dia hasil pembelahan gametogenesis, ya kan, sel gamet, ya kan? Meiosis dari sel gamet yang menghasilkan dua sel gamet yang haploid, ya kan? Nah, di sini nih, reproduksi aseksual pada arthropoda disebut sebagai parthenogenesis. Oke. Parthenogenesis gitu. Nah, kalau misalnya dia tadi yang Kavia sudah bilang bahwa ketika tidak ada pembuahan, jadi hanya benar-benar individunya haploid, maka dia akan menjadi jantan, dia akan menjadi lebah jantan. Tapi kalau misalnya ada pembuahan dalam istilahnya bukan gamet jantan ketemu betina ya, tapi gamet haploid ketemu gamet haploid gitu. Lihat deh, ini kan haploid ketemu haploid, haploid ketemu haploid kan. Nah nih, haploid ketemu haploid, haploid ketemu haploid. Kalau haploid ketemu haploid berarti hasilnya adalah diploid. Nah, ketika suatu individu itu memiliki kromosom diploid, berarti akan jadi lebah betina atau lebah ratu gitu. Jadi, sex determination atau penentuan jenis kelamin pada lebah itu berdasarkan haploid dan diploidnya. Ketika dia haploid, maka dia adalah jantan.
ketika dia diploid, maka dia adalah betina. Tapi ini tidak, walaupun dia diploid, tapi dia tidak mengalami fertilisasi, nggak ada pertemuan antara gamet jantan dan betina, karena dua-duanya sama. Oke, seperti itu ya. Nah, sudah reproduksi aseksualnya, kita ke reproduksi seksualnya. Contohnya pada udang. Oke, seperti biasa ketika reproduksi seksual itu berarti dia akan mengalami namanya fertilisasi, pertemuan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Yang pertama adalah mating. Nah, ketika mereka mating, maka udang betina akan hamil. Nih, bertelur. Sorry, bukan hamil, bertelur. Udang itu bertelur, dia adalah individu ovipar. Kemudian telur-telurnya akan menjadi shrimplets atau udang-udang muda, kemudian akan menjadi juvenile dan akan menjadi adults. Nanti adults akan mating lagi dan menghasilkan telur lagi. Hampir sama ya sebenarnya, sama ya fertilisasi pada umumnya. Oke, seperti itu. Yang seksual masih gampang karena prinsipnya semua pasti akan seperti itu. Ada pertemuan sel gamet jantan dan betina, kemudian akan membentuk individu dan akan kembali lagi membuat fertilisasi. Oke, seperti itu ya. Nah, reproduksi sudah. Sekarang kita lihat klasifikasinya. Oke, nah arthropoda ini sebenarnya dia hanya terdiri dari 4 kelas. Ada insekta, arachnida, myriapoda, dan crustacea. Nah, insekta, tahu ya, insekta itu berarti dia adalah kelompok serangga. Nah loh, gimana ceritanya serangga satu kelompok sama ini, sama scorpion tadi, sama kalajengking, satu kelompok juga loh sama kelabang. Belum lagi dia satu kelompok sama udang dan kepiting. Wow, ternyata semuanya itu satu kelompok berdasarkan apa tadi? Berdasarkan buku-buku pada kaki. Oke, nah kali ini kita akan bahas dari mulai kelas yang paling sederhana, yaitu adalah arachnida. Siapa arachnida? Kira-kira isinya apa ya kalau arachnida ya? Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat arachnida itu adalah kelompok dari laba-laba gitu. Nah, di dalam isinya laba-laba ini dia terdiri dari 3 ordo. Tadi kan kelasnya arachnida. Kelasnya itu arachnida, ordonya ada 3. Yang pertama ada acarina, kemudian ada arachnoida gitu. Nah, kita mulai dari acarina dulu ya. Kalau acarina ini dia sebenarnya mirip seperti hama gitu, kelompok-kelompok hama, dia hampir sama dengan kelompok-kelompok hama pada insekta gitu. Nah, namanya adalah Dermacentor andersoni. Dia adalah hama yang menyebarkan penyakit kulit gitu. Nah, ini bagian-bagiannya dari si Dermacentor. Kofi nggak tahu ya nama Indonesianya gitu, karena dia cuma disebut sebagai hama penyebar penyakit kulit. Nama Indonesianya nggak ada, lebih disebut dalam bahasa Inggris sih gitu. Kemudian ada, kalau di acarina bagian-bagiannya masih sederhana. Ada bagian mulut, kokse, eyes, kutum. Nah, masih sederhana ya. Kita bandingkan sama arachnoida, yaitu adalah kelompok laba-laba. Kita di sini salah satunya ambil contoh adalah black widow. Oke, black widow atau bahasa latinnya adalah Latrodectus mactans. Oke, kita lihat. Kalau di arachnoida, dia itu terdiri dari kepala, leher, dan juga abdomen. Nah, jadi balik lagi ya, arthropoda itu sebenarnya terdiri dari 3 buah struktur tubuh atau 3 bagian, yaitu kepala, kemudian leher, dada, toraks, dan juga abdomen tubuh. Tapi kalau di arachnoida, dia adalah cephalothorax. Jadi cepal, kepala, dan juga dadanya itu jadi satu. Nih, cephalothorax. Nah, di cephalothorax ini ada 4 pasang kaki. Oke, ada 4 pasang kaki sehingga ada 8 buah kaki. Kalau laba-laba kakinya 8 kan.
Nah, kemudian pada laba-laba ini di bagian abdomennya itu bisa menghasilkan bisa menghasilkan benang sutra gitu, yang disebut sebagai sineret gitu. Tapi beda dengan benang yang kita lihat ada di langit-langit rumah. Kalau misalnya di langit-langit rumah itu beda lagi, itu memang benang yang tujuannya adalah untuk sebagai tempat perlindungan gitu. Karena sebenarnya benang pada laba-laba itu ada 3 macam loh. Yang pertama adalah untuk kopulasi, yang kedua adalah untuk bertelur, dan yang ketiga adalah untuk menangkap mangsa. Kalau kita lihat kan ya sama aja Kak, orang semuanya sama aja strukturnya, tapi sebenarnya dalam pembuatannya itu beda. Benang yang untuk membuat jerat mangsa itu beda, benang yang untuk kopulasi itu beda, sedangkan benang untuk tempat bertelur juga beda, walaupun di dalam satu tempat. Oke, seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah Scorpionida nih dari kelas Arachnida tadi. Scorpionida atau Scorpio. Ini ada Androctonus crassicauda atau ini Black Scorpion salah satu. Jadi kan tadi kita udah bahasnya Red Indian Scorpion. Nah, di atasnya setingkat lagi kalajengking yang lebih berbisa lagi atau lebih beracun lagi adalah dia nih, Androctonus crassicauda. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya di kalajengking itu yang paling khas apa? Ini ya. Namanya telo. Yaitu adalah buntut yang menghasilkan racun atau venom tadi. Gitu. Kemudian dia punya chelicerae atau sengat dan juga dia punya capit. Gitu. Jadi di mulutnya itu ada 2 nih, ada capit untuk menangkap mangsanya pakai capitnya, kemudian mangsanya itu akan diracuni dengan sengat dari chelicerae. Gitu, chelicera. Bahasa Indonesia chelicera. Oke, seperti itu ya struktur khusus dari Scorpionida. Oke, kita kembali lagi. Tadi Arachnida dengan 3 ordonya sudah. Sekarang kita lihat ke Myriapoda. Kalau Myriapoda isinya apa ya? Tadi Arachnoida isinya apa? Hama. Terus isinya laba-laba sama isinya kalajengking. Kalau Myriapoda kita lebih sering nemuin sih, yaitu adalah ada Diplopoda sama ada Chilopoda. Diplopoda itu adalah kelompok dari siapa? Kaki 1000. Oke, atau namanya adalah Trigoniolus corallinus gitu. Oke. Nah, Diplopoda itu ciri khasnya adalah dalam satu segmen itu dia punya 2 pasang kaki. Ini sih yang paling membedakan antara Diplopoda dan juga Chilopoda gitu. Kemudian di segmen akhirnya itu biasanya memang tidak ada kakinya. Oke. Dan Diplopoda itu dia tidak punya kaki ini di kepalanya. Tidak ada kaki. Kaki sengat namanya. Tidak ada kaki sengat di bagian kepalanya. Gitu. Dan juga kita lihat ini Diplopoda ya, yang dalam satu segmennya itu dia punya 2 pasang kaki. Berarti dalam satu segmen itu ada 4 kaki. Kemudian kalau Chilopoda itu gimana Kak? Nah, Chilopoda itu bahasa Indonesianya adalah kelabang atau Scolopendra gigantea. Ini kelabang yang gede banget istilahnya gitu. Nah, lihat deh. Tadi kan Kak Fia udah bilang bahwa kaki 1000 itu dia nggak punya antena di atas segmen kepalanya. Tapi kalau misalnya kelabang, dia punya. Oke. Dan yang membedakan, kalau sobat belajar perhatikan, in every segment, di dalam satu segmen itu hanya ada 1 pasang kaki. Oke. Nah, itulah yang membedakan tadi Diplopoda dan juga Chilopoda, atau kaki 1000 pada Diplopoda dan Chilopoda pada kelabang. Oke. Oke, semuanya. Dan yang terakhir adalah di segmen paling terakhir dia juga masih punya antena. Oke, kalau tadi kan di kaki 1000 nggak ada.
Nah, begitu ya, sobat belajar. Jadi bedanya kelabang sama kelabang sama kaki seribu kalau kita lihat dari morfologinya. Nah, gimana sobat belajar? Kita tadi udah belajar soal binatang yang agak-agak serem ya. Bahasnya laba-laba, bahasnya kalajengking, kaki seribu. Belum lagi ada kalajengking, ya kan? Nah, sekarang coba kita lihat. Kira-kira sobat belajar paham nggak ya tentang binatang-binatang serem yang tadi udah kita bahas? Oke, nah kita lihat. Ada larva yang mengalami ekdisis. Nah, kemudian akan menjadi individu dewasa. Nah, proses ini dialami oleh siapa ya? Oleh krustase, myriapoda, insekta, arachnoida, atau gastropoda. Oleh siapa? Nah, kita memang belum belajar, tapi pengelupasan kulit itu hanya ada di krustase. Oke, hanya ada di krustase. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Nah, kemudian kita lihat. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Hewan berikut membuat sarang dari benang. Berasal dari A. Trakea, B. Pedipalpus, C. Paru-paru buku, Spinneret, E. Chelicera. Kita lihat. Oh, oke. Ini adalah yang tadi kita bicarakan pada ordo Arachnoida, yaitu adalah Black Widow. Laba-laba ya. Nah, tadi benang yang laba-laba hasilkan itu dia berasal dari mana sih? Kira-kira A, B, C, apa D? Kayak kita lihat trakea. Wah, berarti benangnya itu akan dihasilkan dari alat nafas ya kah? Tidak ya. Oke, kita lihat. Kemudian pedipalpus. Pedipalpus itu bagian dari tangannya nih. Jadi bagian ujung dari tangannya. Kalau misalnya lebih gampang itu kita lihat di ini sih. Kita lihat di capit kepiting. Nah, capit kepiting tuh bagian sebelumnya, segmen sebelumnya itu namanya pedipalpus. Oke, berarti bukan ya. Nah, kemudian paru-paru buku. Bukan juga ya. Kemudian ada Spinneret dan Chelicera. Oke, kita mulai dari Spinneret dulu. Spinneret itu tadi letaknya di mana? Letaknya di ujung abdomen. Yang memang menghasilkan apa ya? Memang menghasilkan benang. Kalau Chelicera itu tadi adanya di mana? Adanya di Scorpius. Sebenarnya juga ada di laba-laba. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan sengat yang meracuni mangsa. So, jawabannya adalah D. Oke, seperti itu ya. Nah, sobat belajar, kita sudah belajar tadi tentang arthropoda pada kelas Arachnoida dan juga kelas Myriapoda. Jadi, begitu cara membedakan dari kelabang sama kaki seribu karena masih banyak sekali yang bingung nih gimana nih cara bedainnya. Oke, nah seperti itu ya, sobat belajar. Menarik ya pembelajaran hari ini. Makanya karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!